Apakah salat qiyamul lail berjamaah untuk suami istri itu hanya berbarengan atau berjamaah? Betul-betul berjamaah. Jadi imamnya suaminya, tentu istrinya, anak-anaknya jadi makmum. Boleh juga anaknya yang laki-laki jadi imam. Ya. Yang bid'ah sekali lagi diumumkan, direncanakan, apalagi di masjid. Beberapa masyayikh, murid-murid Syekh Albani yang datang ke Indonesia ini, dikhabarkan kepada beliau-beliau bahwa sebagian kaum hizbiyin harakiyin melakukan sholat qiyamul lail berjamaah di masjid beramai-ramai. Beliau-beliau kaget, heran, dan mengatakan baru ada di Indonesia. Sepertinya di sana tidak ada. Kalau maulid kan di mana-mana, salat nisfu Sa'ban di mana-mana. Untuk ini sepertinya hanya ada di Indonesia. Ya. Emang terkenal kreatif ya orang-orang Indonesia. Kalau untuk urusan dunia kreatif bagus sekali. Kalau urusan ibadah mahdoh tidak bagus. Dan itu bid'ah. Karena untuk ibadah mahdoh tidak boleh kreatif, harus satu cara, yaitu cara yang pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Bolehkah mengadakan sholat Jumat di ruangan serbaguna kantor yang ruangannya digunakan juga untuk ibadah agama lain? Tidak ada masjid. Kalau ada masjid dekat-dekat situ, jangan. Walaupun membludak, nggak apa-apa di jalan-jalan. Justru ini sekalian syiar. Ketika ada satu masjid di pinggir jalan, jamaahnya membludak, jalanan ditutup, ini luar biasa. Ini syiar. Ya. Ketika kita taat kepada Allah, salat berjamaah, lalu membikin jengkel orang-orang kafir adalah sunnah. Adalah sunnah. Tentu orang-orang kafir nggak suka. Mau mereka diam saja, mau mereka senyum. Ya karena minoritas kan. Kalau mereka mayoritas akan protes. Orang kadang minoritas juga protes. Ya. Lebih baik seperti itu daripada bikin sendiri di ruangan yang seperti tadi, apalagi bercampur dengan agama lain di tempat itu, di lain waktu. Jangan. Tentu tidak ada sholat tahiyatul masjid di situ, tidak ada itikaf di situ, ya karena memang bukan masjid. Kecuali tidak ada masjid, masa nggak sholat Jumat, masa nggak sholat jamaah? Ya, kalau ada masjid, datanglah ke masjid itu. Kalau terjangkau. Apakah Ibnu Hazm nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena membolehkan musik? Semua yang diucapkan oleh seorang manusia. Antum kira cuman kita saja yang ditanya? Para ulama ditanya? Bahkan Nabi Nuh ditanya nggak? Nabi Nuh ditanya. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim ditanya. Salah satu pertanyaan Allah kepada Nabi Nuh adalah, wahai Nuh, sudahkah engkau sampaikan risalah dariku kepada umatmu? Dijawab oleh Nabi Nuh dengan jujur, sudah. Ketika Allah bertanya kepada umatnya Nabi Nuh, betul Nuh sudah menyampaikan? Dijawab oleh umatnya dengan bohong, belum, supaya terhindar dari tanggung jawab. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau punya saksi yang meringankan dirimu? Dijawab, punya ya Allah. Siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua nanti yang akan menjadi saksi bahwa Nabi Nuh betul-betul telah menyampaikan risalah ini kepada umatnya. Loh, kok menjadi saksi? Padahal kita hidup
ribuan tahun setelah Nabi Nuh wafat, kok bisa-bisanya jadi saksi? Ya kita kan baca surat Nuh, kita tahu di surat Nuh itu siang malam tidak henti-hentinya Nabi Nuh berdakwah menyampaikan risalah ini. Setiap aku sampaikan dakwah, mereka menutupkan pakaiannya, menutupi kepala dan telinganya, nggak mau dengar. Kita tahu kan? Nah, nanti kita akan menjadi saksi untuk meringankan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bagaimana sebaiknya sholat ketika tidak bisa berdiri? Apakah posisi yang sejajar shaf itu kakinya atau kursinya? Tentu bukan kursinya ya. Menjadi sesuatu yang keliru kalau Pak Fulan itu atau saya misalnya ya tidak sejajar dengan jamaah lain, agak ke depan ya. Kursi, bangku dan seterusnya itu kan masalah teknis, bisa diatur. Adapun sejajar ini kan bukan masalah teknis, ini syar'i. Ketika yang syar'i bertemu dengan urusan teknis, maka urusan teknis harus dikalahkan. Maka gimana caranya terserah, syariat tidak mengatur. Yang penting yang tidak bisa berdiri itu tetap sejajar dengan shaf ya. Kalau dia duduk di bawah mungkin nggak ada pertanyaan ya. Yang jadi masalah kalau dia duduk di kursi, usahakan dia duduk sejajar dengan shaf jamaah yang lain. Bagaimana memahami hadis yang dijadikan dalil oleh orang-orang Haroki untuk mengkritik penguasa? Tidak salah, mengkritik penguasa itu tidak salah. Yang salah, iya caranya. Di depan umum, di televisi, di radio, di internet, di jalanan, di mimbar-mimbar Jumat, di sini, ini yang tidak boleh. Yang boleh berdua, bertiga bolehlah. Pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati. Ini kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Pantaskah Nabi bersabda, lalu kita bilang, ya gimana caranya begitu? Berarti seolah Nabi itu orang bodoh. Ya emang bisa megang tangan presiden, gubernur berdua ya. Dikritik nasihat Nabi seolah Nabi itu bodoh ya. Itu kan ahlu bid'ah itu selalu seperti itu, seolah Allah dan Rasulnya itu bodoh ya. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah sibuk naik turun dong. Innalillah, innalillah. Seolah Allah dan Rasulnya itu bodoh ya. Beda dengan kaum salaf yang bilang ini Allah dan Rasulnya, bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, titik. Ucapkan itu, yakini itu, nggak usah kemudian diputar-putar, dibahas sepertiga malam yang di mana, kan beda-beda ya. Allah maha tahu, Allah maha bisa, nggak usah kita ikut pusing. Allah bisa. Termasuk ini bisa kita berdua saja dengan presiden atau gubernur, sampaikan. Nggak bisa, nggak bisa, ya sudah. Berarti kita tidak wajib. Orang nggak bisa, ya jangankan menasihati penguasa, rukun Islam, zakat, haji, semuanya bisa. Banyak yang nggak bisa. Orang nggak punya uang, ya nggak usah zakat. Nggak punya uang, ya nggak usah pergi haji. Memaksakan tidak baik. Itu rukun Islam.
apalagi menasehati presiden. Itu kan derajatnya ya jauh di bawah rukun Islam. Rukun Islam aja nggak usah kita lakukan kalau kita tidak mampu. Wallahu a'lam. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.